malam, Mbak Milani Ya, dan Sobat baik. Tribuners semuanya. Pak Sigit, bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah, semoga ini Tribuners di rumah juga dalam keadaan sehat, Pak Sigit, dalam menyaksikan kacamata hukum pada malam hari ini. Baik, Pak Sigit, langsung saja ini kita mulai diskusi kita pada malam hari ini mengenai tema kita, kembali lagi, Majelis Kehormatan Mampukah Akhiri Polemik MK. Untuk awalan terlebih dahulu, Pak Sigit, ini putusan MK yang mengabulkan gugatan usia Capres dan Cawapres kan ini menuai begitu kontroversi. Ya, begitu disorot seperti itu dan juga membentuk MK-MK. MK-MK. Dari Pak Sigit sendiri sebagai pakar melihat hal ini seperti apa, Pak Sigit? Baik, terima kasih. Sebagai awalan, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu ya. Jadi diskusi pada malam hari ini adalah seputar tentang penegakan kode etiknya bagi hakim Mahkamah Konstitusi Ya. terhadap putusan yang telah diucapkan yaitu perkara nomor 90 PUU. Artinya diskusi ini harus dimaknai sebagai kita menelaah strategis mengenai penegakan kode etiknya, bukan eh, menyangkut masalah objek perkara, apalagi kita terjebak pada fragmentasi politik. Itu Ya, kita ya. tidak akan masuk ke sana, Mbak Melani. Untuk Majelis Kehormatan Kode Etik sendiri, itu sebenarnya pada tahun 2020 itu sudah ada, Mbak Melani. Nah, cuma namanya adalah Dewan Etik, sebetulnya. Dewan Etik eh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu sebagai perubahan yang ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sudah ada, cuma namanya dulu adalah Dewan Etik seperti itu. Ya. Ini juga terdiri dari komposisinya 3 orang, satu dari hakim yang masih aktif, Mhm. kedua adalah tokoh masyarakat, yang itu adalah mantan hakim MK, kemudian yang ketiga adalah dari akademisi, gitu kan. Tentunya akademisi yang concern di bidang hukum tata negara atau administrasi negara seperti itu. Nah, waktu itu periode yang pertama itu Dewan Etik ini dulu digagas oleh uh, Prof. Edi Nurbaningsih sebagai hakim yang masih aktif saat itu. Kemudian Dr. Ikedi Diwapaguna dan juga sebagai akademisi adalah Prof. Sujito. Nah, pada saat itu memang amanah dari perubahan Undang-Undang MK itu kan adalah memang diperlukan lembaga internal yang khusus memeriksa terhadap apa ya etika perilaku hakim seperti itu. Dan hal tersebut adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, kemudian keluhuran dan martabat Mahkamah Konstitusi sendiri seperti itu. Nah, juga fungsinya tadi adalah untuk kemudian menjaga kode etik dan perilaku hakim konstitusi agar tetap menjaga marwah konstitusi itu sendiri. Halnya seperti itu. Nah, kemudian karena berkembang masyarakat semakin cerdas, semakin kritis, juga tingkat perkara yang masuk ke MK ini kan di samping. Jadi kewenangan yang hampir 60% diperiksa oleh MK ini kan mengenai pengujian undang-undang ya. Ya. Perkara mengenai pengujian undang-undang. Nah, selebihnya mengenai sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian perselisihan hasil pemilihan umum, itu kan juga ada tapi sedikit gitu kan. Nah, ini kan semakin masyarakat dinamis, semakin sadar akan kebutuhan atau hak konstitusi yang merasa dirugikan, sehingga kemudian mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Makanya perlu dipandang lembaga yang sifatnya internal untuk menjaga kode etik dan perilaku hakim tadi. Nah, untuk saat ini masyarakat juga dihebohkan lagi terhadap putusan sebuah perkara pengujian undang-undang atau PUU. Nah, kemudian atas dasar itu karena sifatnya internal, nah maka hakim-hakim atau 9 hakim konstitusi tadi kemudian sepakat menuangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 1 tahun 2023, kemudian yang pada tahun 2020 itu namanya Dewan Etik, dan sekarang diganti menjadi Majelis Kehormatan, gitu kan? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sedangkan tugas, fungsinya, dan tujuan dibentuknya juga sama seperti yang
Dewan Etik tadi, Mbak Dila. RI, sengketa DPD, sengketa DPRD tingkat 1, tingkat 2, seperti itu. Nah, kalau masyarakat sudah tidak percaya pada eksistensi MK, nggak percaya pada pemilu, nah ini Ya. alarm warning yang bahaya bagi demokrasi di Indonesia seperti itu. Ya, baik. Tentunya ya sama-sama kita tunggu seperti itu ya Pak Sigit mengenai Ya, hasil putusan dari Majelis Kehormatan MK terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Baik, terima kasih Pak Sigit sekali lagi atas diskusi kita ya, pada malam hari ini. Terima sama-sama. kasih Pak Sigit. Baik, demikian Tribuners, diskusi tadi bisa memberi. Saya Milani Resti dan tim yang bertugas